Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Samosir dari kelas 11 F1 dengan NIM 11S240111. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan. Jadi pada studi kasus ini kita diminta untuk membuat sebuah tipe data yang dapat mengoperasikan waktu. Nah, jadi tipe datanya itu mengoperasikan tipe data waktu. Jadi tipe datanya itu karena dia waktu, kita bikin saya sebagai tipe data time, di mana tipe data time itu dia terdiri dari 3 bagian, yaitu jam, hour, dan SS. Nah, ini juga ada driving shield. Digunakan di driving shield agar tipe data ini langsung dapat ditampilkan dalam bentuk teks. Selanjutnya ada selektor. Jadi ada 3 selektor, yaitu ada hour atau jam, minute atau menit, dan second atau detik. Dimana hour ini adalah menit ini adalah dan second ini SS. Serta ini semua dia bagian dari time T. Terus ada juga konstruktor. Konstruktor ini adalah konstruktor make time, dimana pada konstruktor make time ini akan menerima sektor-sektor tadi dalam bentuk integer dan akan dimasukkan dan akan dibentuk sebuah tipe bentukan dari sektor tadi, tipe bentukan time. Saja itu adalah operatornya. Jadi operatornya ini dia yang pertama ada batas jam. Jadi batas jam ini dia berfungsi untuk membatasi jamnya itu dia tidak lebih dari 23, karena kan dia satu hari itu kan hanya 24 jam kan, terus gak ada jam 00 kan, terus gak ada jam 24.00 kan, jadinya dibikinlah batas jam ini untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi di sini jika T lebih besar dari 23, maka akan menghasilkan angka 23, dan jika T lebih kecil dari 0, maka akan menghasilkan 0. Jika selain itu, maka hasilnya itu adalah T. Jadi jika T ini berada dalam rentang 0 dan 23, maka akan menghasilkan T. Terus ada juga batas menit, dia sama, karena kan satu jam itu kan 60 menit kan, terus dia nggak pernah ada jam itu menit itu negatif. Jadi inilah kita bikinlah operatornya untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi jika M lebih besar dari 59, maka akan mengembalikan hasil 59, dan jika M lebih kecil dari 0 akan mengembalikan nilai 0. Selain itu akan mengembalikan nilai M. Jadi kalau misalnya M-nya ini berada di antara rentang 0 sampai 59, akan menghasilkan nilai M. Terus ada juga batas detik. Ini batas detik ini berfungsi untuk mengembalikan, karena kan dia 1 menit itu 60 detik kan. Jadi batas detik ini berfungsi untuk mengantisipasi hal tersebut, dimana jika secondnya itu dia lebih besar dari 59, maka akan menghasilkan dari 59. Jika secondnya itu lebih kecil dari 0, maka akan menghasilkan 0. Dan jika secondnya ini berada di antara 0 sampai 59, akan menghasilkan nilai second. Terus ada juga fungsi time to second. Jadi time to second ini berfungsi untuk mengubah tipe data tadi yang ini menjadi satuan detik. Terus jadi satuan detik, dimana rumusnya tidak seperti ini. Kan 1 jam itu kan 3.600 detik, ditambah 1 menit itu kan 60 detik, ditambah detiknya kan. Nah, terus ada juga seconds to time. Jadi seconds to time ini kebalikan dari time to seconds, dimana pada seconds to time ini dia berfungsi untuk membalikkan detik tadi menjadi jumlah detik menjadi tipe data bentukan waktu, tipe data bentukan time yang ini tadi. Nah, jadi pada seconds to time ini dia kita menggunakan musilat. Jadi musilat ini biar bisa 3 HMS ini masuk ke dalam sini. Nah, terus di sini kan inilah rumusnya total second. Karena tadi 1 jam itu kan 3.600, jadi kita bagi dengan jam ini kan kita bagi dengan 3.600,
ya detiknya akan 3.600 terus 44. Nah kenapa sih menggunakan 44? Karena kan satu hari itu kan 24 jam kan, kira gitulah. Terus M nya juga ini kenapa menggunakan di 20? Karena kan 1 menit itu kan ya 1 menit itu kan dia 60 detik, jadi gitulah. Terus kita masukkan ini 3 nanti ke sini, dan akan dihasilkan tipe data bentukan time-nya. Terus ada juga next second, jadi next second ini berfungsi untuk terus next second ada next second ini berfungsi untuk gitu berapa 1 detik setelah waktunya. Jadi misalnya kita lihat tapi pada next second ini ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi yang pertama ini kalau misalnya detiknya itu sama dengan 59 dan menitnya itu adalah 59. Jadi kan nggak ada detik 60 kan, sama nggak ada menit 60 kan. Jadi yang terjadi itu jamnya itu akan bertambah 1, sementara menitnya itu akan menjadi 0 dan detiknya itu akan menjadi 0. Yang kemungkinan yang kedua itu dia detiknya itu adalah 59. Ya itu aja. Terus kalau kayak ini kan karena nggak ada detik 60, jadi menitnya yang bertambah 1, sementara jamnya itu tetap karena menitnya ini ya normal di antara rentang 0 sampai 59. Terus untuk yang lainnya itu dia detiknya akan bertambah 1. Yang kedua itu ada previous second. Jadi previous second ini berfungsi untuk mengurangi waktu sebanyak 1 detik. Jadi ada beberapa kemungkinan juga yang dapat terjadi pada previous second ini. Yang pertama ini jika detiknya itu dia sama dengan 0 dan menitnya itu sama dengan 0, kan nggak mungkin negatif kan. Seperti yang tadi saya bilang, dia kalau detik dan menit itu dia tidak mungkin negatif, jadinya di sini yang berkurangnya itu waktu, sementara menitnya itu 59 dan detiknya 59. Terus kemungkinan kedua itu dia ada detiknya terus kemungkinan kedua itu dia detiknya sama dengan 0. Ya sudah itu aja. Nah jadi kan tadi detik itu tidak mungkin negatif, jadi yang berkurang itu menitnya, sementara jamnya juga tetap, dan detiknya itu dia 59. Nah untuk hal yang lainnya itu dia yang berkurang itu hanya detiknya saja, karena tidak ada karena kondisi lainnya sudah terpenuhi. Maksudnya karena kondisi lainnya itu tidak ada, hanya yang biasa saja. Terus ada juga add second. Jadi add second ini berfungsi untuk menambahkan waktu sebanyak n detik. Jadi ini jadi add second ini kita menggunakan rekursif, di mana inilah basisnya second time sama 0. Inilah basisnya. Jadi kalau misalnya dia n-nya 0, maka kan kembali ke fungsi semula. Di mana next second ini adalah fungsi bentukan baru. Jadi ya, di mana next second ini adalah fungsi bentukan baru. Jadi misalnya itu juga ada subsecond. Jadi subsecond ini dia sama. Subsecond ini merupakan fungsi rekursif juga yang dapat mengambil fungsinya sendiri. Jadi basisnya itu ini yang subsecond time time. Jadi jika n jadi basisnya ini jika n atau jumlah waktu yang ditambahkan 0, maka kembali waktu awal. Terus previous second ini posisinya ada di previous second sebagai waktu baru yang akan digeser 1 detik ke belakang, dan n-1 nya ini sebagai jumlah waktu yang tersisa untuk dikurangkan. Jadi ini akan berulang sampai n-nya itu dia sama dengan 0, terus proses rekursifnya itu berhenti, sama seperti second tadi. Ya, ini kalau misalnya di subsecond ini previous second sebagai waktu baru, kalau di add second ini next second ini merupakan waktu baru yang akan digeser 1 detik ke depan. Dengan n-1 itu jumlah detik yang ditambahkan. Nah ya, terus ini juga akan berulang sampai n-nya itu sama dengan 0, terus barulah berhenti fungsi rekursif dari kedua fungsi ini. Terus ada juga ya
Ada juga is equal, ini berfungsi untuk memeriksa apakah time time pertama sama dengan waktu kedua. Is not equal, dia kebalikan dari is equal, mengecek apakah waktu pertama tidak sama dengan waktu kedua. Terus ada is after, untuk mengecek apakah waktu pertama itu lebih dari waktu kedua. Terus ada juga is before, untuk mengecek apakah waktu pertama kurang dari waktu kedua. Ada juga is before and second, untuk mengecek apakah waktu pertama lebih kecil dari waktu kedua sebanyak n. Ada juga is after second, untuk mengecek apakah waktu pertama lebih besar dari waktu kedua sebanyak n. Waktu pertama lebih besar dari waktu kedua sebanyak n, dan is before tadi, apakah waktu pertama lebih kecil dari waktu kedua sebanyak n. Ini fungsi mainnya. Jadi jika kita run dia akan jadi seperti ini. Ya, jadi kira-kira ya. Jadi jika kita app, jadi kita masukkan angkanya misalnya 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, dan n-nya itu dia sampai 7. Nah, jadi kira-kira itu dia seperti ini. Ini ada tipe pembentukan pertama T1, T2, n-nya, next second, previous second, at second, time to second, dan second to time. Seperti inilah hasil kesimpulannya. Sekian presentasi, sekian penjelasan dari saya. Saya harap apa yang saya jelaskannya dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.